Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan selalu jaga kesehatan dimanapun kita berada dan kapanpun juga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tentunya kalau kita bicara Alkitab, kita akan mengatakan bahwa semua agama punya Alkitab. Semua agama punya kitab suci. Banyak agama di dunia. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Dan kita sebagai orang Kristen punya Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pertanyaannya adalah, apakah kita memahami kitab yang kita pegang? Apakah kita betul-betul melakukan apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan? Mari kita simak penjelasan dari Bapak Pendeta Dr. Antoni supaya kita semakin berpegang teguh iman kita melalui Alkitab. Namun sebelumnya ada baiknya kita berdoa dulu. Allah Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi Allah bagi kami, menjadi firman yang hidup bagi kami. Pada hari ini kami ingin belajar mendalami tentang Alkitab. Kami dapat melakukan hal-hal yang berkenan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami dalam rekaman kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan bagi segala bangsa, kami berdoa. Amin. Ya, cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Koproket. Iya. Ya, 5M, jangan lupa. Terus. Iya. Sebetulnya sudah pernah sih ditayangkan di Alpeta Ministry dari Bukom juga tentang Alkitab ini. Semoga di tayangan kali ini lebih memperjelas tentang Alkitab. Jadi, itu tadi tuh, Alkitab mana yang paling dulu, itu jangan kita mempermasalahkan siapa yang lebih dulu, tetapi Alkitab yang mana yang kita bisa yakin ini betul-betul adalah firman Allah atau firman Allah yang Allah kehendaki dituliskan gitu. Jadi Pak Alfa tadi menyebut tentang Alkitab berisi firman Allah. Yeah. Sebenarnya istilahnya bukan Alkitab itu berisi firman Allah, tetapi Alkitab itu adalah firman Allah. Artinya semuanya itu dikehendaki Allah untuk dituliskan sebagai firman Allah, gitu ya. Yeah. Meskipun di dalamnya itu ada perkataan Allah, ada perkataan manusia, ada perkataan iblis, tetapi Allah menghendaki semuanya itu dituliskan dan kita nanti mempelajarinya menurut konteksnya, lalu kita mencari message-nya, pesannya itu apa, gitu. Karena konteks Alkitab itu berbeda dengan konteks kita, gitu ya. Jadi bukan soal pada siapa yang lebih dulu. Gitu, itu kan di dalam sejarahnya ada kalau soal itu. Nah, nah sekarang kita kepada pokok permasalahan mengapa kita orang Kristen mempercayai Alkitab itu adalah firman Allah, ya. Gitu. Nah itu ada banyak alasan, tetapi kita membahas yang penting-pentingnya dulu aja, gitu ya. Jadi yang pertama itu, jika dibandingkan dengan kitab-kitab suci lainnya, Alkitab kita itu lebih objektif dan lebih historikal, lebih faktual dibandingkan gitu ya dengan kitab suci di mana buktinya bahwa kitab kita ini lebih lebih faktual, lebih objektif gitu. Jadi Alkitab kita ini secara keobjektifan itu ditulis oleh kira-kira 40 nabi-nabi dan rasul-rasul, gitu. 40 nabi ya? Itu ya 40 penulis, itu terdiri dari nabi-nabi di Perjanjian Lama dan rasul-rasul di Perjanjian Baru, gitu ya. Nah itu, jadi kalau dari satu orang kan disebutnya subjektif,
Tapi Ya. kalau dari 40 penulis yang terdiri dari nabi-nabi dan rasul-rasul itu pasti ini objektif. Ya. Ya. Nah kemudian faktual atau historikal itu artinya itu konteks histori bisa diselidiki ya, dan di situ sebenarnya lebih tertera begitu ya. Jadi misalnya saja kalau kitab Perjanjian Lama, misalnya 5 kitab pertama itu yang disebut kitab Taurat ya, yang dituliskan oleh Musa, itu konteksnya jelas. Jadi waktu bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir, lalu dibawa ke Gurun Sinai, lalu menerima 10 hukum, gitu ya. Dan kemudian juga Musa di dalam perjalanan dengan bangsa Israel sempat menuliskan kitab Kejadian, kitab Keluaran, gitu. Nah, itu, jadi itu faktual dan historis, gitu ya. Gitu. Jadi bukan karangan, bukan mitos, bukan hasil apa namanya itu spekulasi dari pikiran manusia, bukan hasil perenungan umat manusia, bukan hasil refleksi umat manusia, bukan. Itu karena Roh Kudus yang menginspirasikan baik kepada Musa dan nabi-nabi Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru itu rasul-rasul ya, dan para sekretarisnya. Begitu. Itu poin yang paling pentingnya, objektif dan faktual, historis. Jadi bisa diselidiki dengan jelas, bukan lewat satu orang dan bukan apa namanya mitos, atau bukan juga seperti karangan-karangan. Kemudian poin yang kedua itu kalau Alkitab itu menjelaskan bagaimana Allah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Kalau manusia mencari Allah itu tidak mungkin. Karena kita itu dibatasi. Kita ini pertama adalah ciptaan yang terbatas. Kedua, kita ini orang berdosa. Bagaimana ciptaan bisa nyampe kepada Sang Pencipta yang tidak terbatas? Ya, gitu ya, yang tidak terbatas tidak mungkin mencapai yang tidak terbatas. Kemudian yang berdosa tidak mungkin sampai kepada Allah yang Maha Suci. Tetapi di dalam Alkitab ini dijelaskan gitu, bahwa Allah yang memperkenalkan dirinya, ini Allah yang hidup memperkenalkan dirinya di Perjanjian Lama itu kepada nabi-nabi ya, kepada Abraham, Ishak, dan Nabi Musa yang menuliskan Taurat itu. Di Perjanjian Baru itu Allah itu melalui firman-Nya menjelma menjadi manusia, Yesus. Ya, jadi itu Yesus itu bukan manusia yang diangkat menjadi Allah, tetapi dia itu penjelmaan dari firman Allah yang kekal, dari Logos itu menjelma menjadi manusia, Yesus. Atau juga Tuhan dalam Perjanjian Lama, Yahweh, Adonai, ya. Yahweh itu nama, Adonai itu sebutannya. Itu yang menjelma menjadi Yesus di dalam Perjanjian Baru. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, meskipun ditulis oleh 40 penulis yang terdiri dari nabi dan rasul-rasul, tapi isinya itu fokus kepada keselamatan, kepada penebusan yang hanya diterima dengan iman, gitu ya. Nah, kalau diterima dengan iman sungguh-sungguh ya mengalami hidup baru, gitu ya. Tapi jadi artinya di situ tuh intisan itu keselamatan, keselamatan yang dijamin. Kalau di Perjanjian Lama itu jaminannya dilambangkan dengan darah binatang, apakah sapi, domba, kambing, atau burung merpati, ya. Kalau yang baru itu dijaminnya oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib, yang menggenapi korban-korban dalam Nama, gitu ya. Kemudian yang keempat itu ada kepastian jalan ke surganya, gitu. Karena apa? Tuhan Yesus sudah disalibkan, 3 hari kemudian bangkit, kemudian mengajar lagi 40 hari, kemudian naik ke sorga, dan Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Nanti kalau aku sudah menyediakan tempat bagi kamu, aku akan datang kembali kepadamu. Aku ini jalannya, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ya. Nah, terus ada lagi tentang itu, ada hidup baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi bukan sekedar penerangan ya, bukan sekedar seperti mendapatkan apa gitu ya, seperti pengalaman gitu.
tetapi itu Roh Kudus memberikan hidup baru. Hmm. Nah, bedanya apa orang yang menerima hidup baru dari kuasa Roh Kudus dengan orang-orang yang merasa sudah mendapatkan apa namanya ya, pengalaman rohani Iya. gitu ya.